Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Hari ini kita merenungkan tema doa orang percaya yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Doa orang percaya ketika dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan iman. Dan hari ini saudara terkasih, kita mendengarkan Yesus yang mencela orang yang tidak percaya, bahkan para muridnya yang tidak percaya. Dan dalam teks pada hari ini atau kisah hari ini, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Dan ketika Yesus dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus tiba bersama dengan murid-muridnya yang lain, di situ ada kerumunan orang banyak. Mereka membawa seorang anak yang kerasukan, roh yang membisukan. Dan ketika mereka membawa anak itu dan ditangani oleh murid-murid yang lain, ternyata tidak bisa. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Kegagalan untuk berperang dengan efektif melawan setan-setan dipandang sebagai kelemahan rohani pada pihak murid Kristus. Kegagalan dalam berperang melawan setan-setan, suatu kelemahan rohani yang ada di sekitar kita. Dan memang apa yang dilakukan oleh Yesus memang perlu untuk para murid bisa mengikutinya. Dan di bagian akhir setelah Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan yang membisukan ini, lalu dalam percakapan dengan murid-muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit itu?" Dan Yesus katakan kepada mereka bahwa hal ini hanya bisa dilakukan dengan doa. Dengan doa. Dan doa yang tulus, dengan iman yang teguh. Tentunya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ketika dia punya iman yang besar. Dan pernyataan Yesus ini tidak boleh dipandang sebagai suatu janji tanpa batas. Yang dimaksudkan dengan ungkapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya adalah doa yang datang atau lahir dari iman yang dilandaskan pada kehendak Allah. Doa itu tidak pernah meminta sesuatu yang bodoh. Iman yang dituntut di sini harus diterima sebagai kasih karunia Allah. Ia menanamkannya di dalam hati orang yang sungguh-sungguh mencari dan dengan setia hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan orang-orang yang imannya sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan ada yang mustahil. Tidak akan ada yang mustahil ketika kita sungguh-sungguh, sekalipun kita dalam kelemahan, sekalipun kita dalam keterbatasan, kita hidup dan menguatkan diri kita, iman kita dalam terang roh Allah. Dan dengan dimaksudkan dengan doa bahwa Yesus mau supaya setiap muridnya sungguh menaruh suatu kekuatan yang penting sebagai landasan bagi kehidupan para murid dengan berdoa. Dan dengan berdoa ini perlu untuk mengembangkan kepekaan rohani supaya kehidupan rohani kita menjadi kuat. Dan kita juga dinyatakan di mana iman kita berkurang, di mana doa kita berkurang, maka di sana kita akan lemah dan pasti lemah. Kita mohon roh Tuhan agar kita perlu dipupuk dalam doa-doa kita. Iman kita perlu ditumbuhkan melalui doa-doa kita. Sebab dengan doa-doa yang berpasrah pada kehendak Allah dan dilatih terus-menerus, di situ kita dapat melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan kita dapat membantu siapapun yang memohonkan pertolongan melalui kita,
dan kita dapat bekerja sama dengan Roh Allah untuk karya pewartaan dan cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Doa orang percaya sungguh-sungguh mengubah dunia, mengubah diri, mengubah lingkungan sekitar, mengubah gereja, mengubah dunia. Semoga Roh Tuhan menyertai kita, membimbing kita agar kita pun senantiasa bersatu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, menumbuhkan iman kita, menumbuhkan juga lewat doa-doa harian kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami, dan pada hari ini Engkau menunjukkan mukjizat yang perlu untuk kami pelajari dan kami tanggapi dalam iman, bahwa kami perlu untuk meningkatkan hidup doa kami. Kami perlu untuk meningkatkan iman kami. Kami perlu untuk meningkatkan kehidupan rohani kami, agar roh kami senantiasa bersatu dengan Roh Putramu sendiri, agar roh kami juga senantiasa menjadi kuat di dalam Dikau, senantiasa berserah diri kepadamu, senantiasa mengharapkan pertolonganmu, senantiasa mengharapkan kehendak-Mu terjadi di atas kami. Tuhan, kuatkanlah kami orang yang lemah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan ajarlah kami untuk senantiasa berdoa menumbuhkan iman kami. Doa kami orang-orang yang percaya kiranya juga Engkau dengarkan, Engkau kabulkan untuk kebutuhan-kebutuhan kami, baik secara pribadi dengan sakit penyakit dan pergumulan yang kami alami, maupun dalam keluarga kami dengan kebutuhan-kebutuhan rohani dan jasmani yang kami perlukan. Dan semoga Engkau memberikan kami rezeki kehidupan yang layak dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Berkat Allah mau kasih dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini atau menghubungi saya secara pribadi. Saya akan bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang mau membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.